masuk ke isu fufu-fafanya. Ya, oke. Itu juga syarat dengan yang dimaksud dengan Undang-Undang IT, setidaknya pasal 27 28-nya dari Undang-Undang IT yang berkait dengan sebaran berita-berita yang hoax. Sujana CBR cerdas, Berani, militer, insya Allah. insya Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi teman-teman semua, seperti yang kita tahu, tadi ada berita bahwa 1 jam yang lalu sekitar muncul berita konon katanya Pak Prabowo Subianto akan bertemu dengan Ibu Puan Maharani. Dan menurut kanal Refli Harun, kita lihat juga dalam videonya Bang Refli itu ada dugaan skenario bahwa Ibu Puan nantilah yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Mengingat bahwa kemarin sempat viral apa yang kita saksikan di medsos terkait akun Fufu Fafa nih Prof. Yang ternyata Coba jelasin dulu dong Fufu Fafa itu akun Fufu apa? Fafa ini adalah akun yang dibuat di kanal Kaskus. Ya, kanal Kaskus ini adalah komunitas yang ternyata akun ini isinya adalah soal hina-dina lah akun ini terhadap banyak orang, diantaranya adalah Pak Prabowo dihina juga oleh akun ini. Kemudian PKS juga mendapatkan hinaan dari akun ini. Nah, setelah dikonfirmasi kalau nggak salah oleh Pak Andi Arief dari Demokrat. Dari Demokrat, maka mengakulah akun Fufu Fafa ini adalah atau terbongkarlah akun ini adalah milik saudara Gibran Rakabuming Raka. Nah, apakah kemudian ini adalah semakin sampai hari ini si Gibrannya masih mengasuh itu nggak? Sampai hari ini kita tidak tahu. Tapi kan itu yang namanya namanya akun ya bisa aja nanti diganti ke siapa. Tapi yang pasti pada saat itu kemudian terbongkarlah itu punya Gibran. Apakah ini akan semakin menguatkan Ibu Puan Maharani akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka? Nah, ini menurut Profesor Egy Sujana secara hukum seperti apa? Apakah kemudian bisa Gibran ini digantikan? Mengingat tadi banyak hal sebenarnya di lain selain akun Fufu Fafa ini. Silakan Prof, langsung saja. Terima kasih Adinda Arif Nugroho, Yang pejuang YouTuber yang dimuliakan Allah. Amin ya Allah ya. Karena nggak ada lagi kemuliaan yang tertinggi kalau bukan dari Allah. Betul. Karena Allah lah pemilik kemuliaan dan keagungan. Itulah ayat surat Ar-Rahman yang terakhir. Allah pemilik keagungan dan kemuliaan. Oleh karena itu, siapapun yang komitmen konsisten menegakkan hukum-hukum Allah, saya berdoa dan semoga kita masuk dari yang diagungkan oleh Allah dan dimuliakannya. Amin. Dalam konteks pertanyaan tadi, tentu secara ilmu hukum nggak ada kaitannya antara Fufu Fafa dan lain sebagainya yang menghina Prabowo itu langsung bisa menggantikan posisi Wapres. Kasus hukumnya tidak begitu. Namun itu dapat dipersoalkan apabila yang keberatan dalam soal ini Prabowo misalnya buat laporan polisi. Itu dulu settingannya. Kalau Prabowo berkenan laporkan polisi terhadap Gibran, baru bisa diproses bahwa terjadi pelanggaran hukum. Nah, kalau terjadi pelanggaran hukum berarti masuk ke pasal 7A UUD 45 bahwa presiden dan wakil presiden di situ, khususnya presiden yang diterangkan di situ yaitu membuat atau melakukan perbuatan tercela. Nah, itu udah harus dihukum. Di samping itu sebenarnya jangan masuk pintunya di situ. Jadi lewat mana, Pak? Masuk pintunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, juga bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Pasalnya 169. Di dalam pasal itu diterangkan bahwa umur untuk capres dan cawapres itu minimal
40 tahun. Sementara Gibran saat itu baru 36 tahun. Baru kemarin itu. Ya. Berarti masih kurang banyak, kurang 4 tahun. Kan tidak memenuhi syarat. Tapi kenapa diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi? Nah, itulah perannya Paman Usman. Nah, makanya Paman Usman pun secara etika sudah dipecat. Betul. Nah, pertanyaan seriusnya, produknya kenapa nggak dipersoalkan? Pembuat produknya dipecat, si Paman Usman, kok hasil produknya nggak dipersoalkan? Mestinya dalam ilmu hukum itu terjadi sebab akibat yang nggak boleh. Nah di sini saya kritik Jimli. Kenapa produknya nggak dipersoalkan? Kan waktu itu yang adili Jimli sebagai MKMK, gitu. Nah, harusnya produknya juga dipersoalkan. Artinya batal demi hukum Gibran menjadi wapres. Gitu. Itu satu. Yang kedua, PDIP udah bener itu melakukan kepada PT UN, gugatan PT UN dari PDIP untuk Gibran tidak berhak atau tidak berwenang untuk dilantik. Dikarenakan ada pelanggaran hukum serius yang dilakukan oleh KPU dan juga Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Maka harus batal demi hukum. Nah, saya tidak tahu nasibnya di PT UN itu apa. Belum keluar sampai sekarang atau saya kurang pengetahuannya, tapi pengetahuan saya itu bisa kalau mau dipersoalin, tinggal PT UN-nya berani apa enggak, takut enggak sama Jokowi gitu loh. Itu persoalannya. Kalau ilmu hukumnya bisa menjawab, mengganti wapresnya Gibran itu sangat mungkin secara ilmu hukum ya. Nah sekarang masuk ke isu fufu fafanya ya. Itu juga syarat dengan yang dimaksud dengan Undang-Undang IT, setidaknya pasal 27, 28-nya dari Undang-Undang IT yang berkait dengan sebaran berita-berita yang hoak gitu. Ya. Misalnya menghina PKS tadi seperti babi atau apa gitu. Kemudian Prabowo juga dihina sangat menyakitkan, anaknya gay segala macam, gitu. Ini kan penghinaan yang luar biasa. Nah, dia tidak menduga gitu loh. Ini cara Allah luar biasa nih. Cara Allah luar biasa. Dia nggak menduga, dia justru jadi wapresnya Prabowo. Jadi ekupakewnya seperti apa? Nah, saya menariknya, kasuisi seperti ini, saya memahami ada di Quran gitu loh. Nah, saya baca ini. Yang saya tadi baru temukan nih. Bahwa karena kesombongan. Ini surat Fatir. Surat Fatir ayatnya. Ini aku bacain aja, Bro. Nah, ini. Fatir ayat surat 35. Istikbaran fil ardi wa makras sayyi'i wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin fala tajida li sunnatillahi tabdila wala tajida li sunnatillahi tahwila. Karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana jahat mereka yang jahat, rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu, maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu. Surat Fatir ayat 43. Tidak bermaksud menafsirkan. Ya. Tapi ini mentadaburi. Yes. Mentadaburi itu maknanya saya mengambil satu pelajaran situasi apapun melalui Al-Quran. Yes. Al-Quran saya tempatkan di situ menjadi 3 hal penting. Apa itu? Satu, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk. Kedua, sebagai bayinat, penjelas. Ketiga, sebagai furqan, pembeda. Jadi ini ada di Al-Quran Al-Baqarah 185 tentang fungsi Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan untuk apa kata Allah? Untuk petunjuk.
untuk penjelas, untuk pembeda terhadap segala situasi masalah yang ada. Nah, kaitan dengan kasus Fufu Fafa, saya tidak tahu rencana jahatnya si Gibran apa dulu. Yang saya duga secara kasat mata, waktu itu Prabowo dianggap lawan bapaknya. Nah, Betul kan? betul. Karena sekitar antara tahun 2014 sampai 2019 itu kan 2 kali nyapres itu Prabowo. Tentu yang dilawan siapa? Jokowi. Jokowi siapa? Bapaknya Gibran. Gibran gimana cara bapaknya? Dia bikinlah Fufu Fafa. Nah ini rencana jahatnya begitu. Ini kan tadi rencana jahat. Betul. Nanti rencana jahat itu akan menimpa dirinya sendiri. Nah sekarang inilah. Ya gak? Betul. 10 tahun berjalan, Allah. Allah timpakan kembali kepada dia. Hebat nggak Quran tuh? Hebat. Hebat sekali dan tidak pernah ada yang bisa menduga ayat ini. Karena kita cara memahami Quran seolah-olah Quran itu masa lalu. Quran itu dongeng-dongeng masa lalu saja, cerita-cerita aja. Padahal punya makna yang terdalam. Nah ini termasuk. Waktu rencana jahat Jokowi bikin ijazah palsu. Nah, itu kan kurang lebih ada 20 tahun lalu. betul. Karena 20 tahun lalu dia baru nyalonin untuk wali kota. Ya, dia putar-putarlah ijazah itu. Waktu itu dia nyebutnya Dr. Andes. Pas jadi presiden insinyur. Ini bagaimana ilmu yang berbeda langsung lompat begitu. Oh, iya, terus ijazahnya juga aneh. Apa istilahnya, wisudanya tanggal 5 November apa ya? Apa 14 November, ijazahnya keluar tanggal 5. Itu gimana caranya gitu loh? Kok udah langsung diwisuda duluan baru keluar jasa. Aduh astagfirullahaladzim. Jadi oleh karena itu dengan hormat, siapapun yang punya rencana busuk karena kesombongannya, kesombongan kan? Yes. Dia presiden atau dia anak presiden, dianggap semua orang teh kucing gitu ya. Gitu, istilahnya kan begitu kasarnya. Dia nggak tahu Allah punya rencana begini. Siapa yang punya rencana jahat akan menimpa dirinya sendiri. Dan tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah ini, nggak ada. Jadi poin pentingnya lagi yang selanjutnya adalah ada rencana jahat yang kita bisa cium, yang kita bisa duga dari para pendukung Jokowi yang membuat pasukan berani mati. Akan muncul tanggal 22 September nanti. Saya sudah ingatkan lewat tulisan saya, janganlah, karena kita ini sama-sama anak bangsa. Ngapain bela-bela presiden yang ujungnya tukang tipu gitu. Presiden yang banyak menyengsarakan rakyat. Kok nambah-nambah jadi pendukung berani mati. Mati kau itu kalau kau Islam hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan untuk Jokowi. Gimana sih otaknya itu? Saya duga itu karena fulus. Laisa fulus wa mampus. Oleh karena itu, ya Allah, tidak bermaksud nyinggung siapapun. Saya ngasih tahu aja ini ayat-ayat Quran. Jangan main-main sama ayat Quran. Azab Allah sangat keras dan pedih bila menimpa siapapun. Maka untuk itulah kesadaran utama buat Jokowi, sudi kiranya seperti tadi saya sudah sampaikan, bertaubatlah, minta ampun kepada Allah, minta maaf ke seluruh rakyat Indonesia, dan minta jawaban rakyat Indonesia maafin dia apa enggak gitu. Kalau minta maaf doang enggak, minta jawaban enggak bisa. Makanya caranya apa supaya rakyat maafkan? Mundur, pertanggungjawabkan semua kesalahan-kesalahannya, baru rakyat maafkan tuh. Karena pemaaf itu dalam hukum pidana tidak mengurangi hukum, tapi bisa mengurangi hukuman. Atau istilahnya faktor yang meringankan gitu. Tapi dimaafkan secara ilmu kan nggak bisa. Dia udah melakukan tindak pidana kok. Karena ciri khas hukum pidana telah selesai dilakukan. Oke. Nah, gitu. Gimana? Kurang lebih begitu? Jelas? Siap, jelas. Ya, berikutnya Prof ya. Ya, boleh. Ya, ini kan
kalau kita bicara dengan tentang tadi Pak Jokowi, Mas Gibran, itu kan erat kaitannya dengan banyak kasus ya. Di antaranya tadi soal ijazah palsu, Mas Gibran juga tadi soal akun Fufu Fafa. Jasanya Gibran juga palsu banyak. Wah. Itu kan dokter Tifa. Ya. Udah bongkar dokter Tifa. Iya. Strata apa ya itu waktu itu ya, bukan strata S1 ya. Nah, tapi di bawahnya S1. Tapi Prof ya, ada banyak kejadian yang menarik juga Apa itu? yang perlu ditanggapi mungkin ya. Terkait kasus jet pribadinya Kaisang kemarin yang dipakai. Sampai sekarang juga belum ada pernyataan terbuka dari Kaisang, meskipun banyak yang melaporkan ke KPK. Belum ada pernyataan terbuka soal jet pribadi yang diduga itu adalah gratifikasi dari Shopee, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah soal Pak Jokowi akhir-akhir ini mau ngantor di IKN. Nah, tapi batal saya lihat. Nah, itu dia. Hari ini ya? Hari ini. Nah, ini kan padahal sudah kurang 30 hari lagi beliau menjabat ya, kalau ada umur dan kalau tidak diturunkan atau tidak turun sendiri gitu. Nah, ini menanggapi unik nih memang Prof ya, rezim yang sekarang ini benar-benar seluruh keluarganya luar biasa ya, semuanya masuk di dalam pemerintahan ya, kecuali mungkin cucu-cucunya. Tapi semuanya juga bermasalah. Ya, mohon ditanggapi Prof. Yeah. Dan yang apa pertama yang harus dilakukan oleh bangsa dan rakyat Indonesia. Yang pertama fokus isu jet pribadi. Yes. Bandingannya kalau sama-sama istilah Raja Jawa, yes, anaknya Sri Sultan lah. Saya lihat di medsos anak Sri Sultan tuh naik beca tuh. Gitu? Betul. Ada naik angkot, luar biasa kesederhanaannya itu. Padahal Sri Sultan tuh raja beneran. Betul. Raja beneran. Bahkan dapat istilah daerah istimewa Yogyakarta. Nah ini kan Jokowi bukan raja beneran, raja jadi-jadian, dijadikan raja maksudnya oleh si Bahlil, ya. Jadi Bahlil itu yang jadiin Jokowi raja Jawa, gitu. Maka oleh karena itu dalam pengertian ini raja Jawa yang dimaksud oleh Bahlil itu kelakuan anak-anaknya pun mencerminkan luar biasa pengingkarannya kepada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua Pancasila. Juga menyinggung perasaan umat Islam dan rakyat Indonesia pada umumnya yang dalam kondisi terpuruk. Betul. Hidup mewah dengan satu konsep tidak tahu diri, pinjem lagi pesawatnya, mungkin neken si Shopee kan. Bisa jadi. Ya, perusahaan Shopee juga kenapa bisa ditekan ya, dia nggak berani, dia proyek-proyeknya apalah itu. Jadi terjadilah di situ namanya KKN, korupsi, kolusi, nepotismenya kejadian. Ya, itu bertentangan dengan undang-undang. Jadi dalam perspektif bertentangan undang-undang, teman-teman yang datang ke KPK itu udah benar. Tinggal KPK-nya. KPK, ente jangan jadi para blow-on pemuja demokrasi, kok nggak benar itu. Ya. Tolong proses itu, laporan itu benar itu. Belum lagi laporan si itu adinda saya itu Ubedillah kan HMI MPO tuh. Ya kalau dia ngakui klaimnya kader saya juga dulu. Kan saya ketua umum pertama HMI MPO. Tahun 1986 sampai 1988. Kalau Ubed ya tahun 90-an baru. Termasuk Anies Baswedan. Jadi cuma mereka mungkin nggak mengakui HMI, saya nggak tahu. Terutama Anies Baswedan. Karena saya pernah dikonfirmasi dari tingkat jenderal-jenderal ada yang ngomong Anies nggak bangga dengan HMI MPU. Ya, kelihatan dari tapi sudah itu urusan Anies. Dia mengingkari sejarah, kali itu benar. Oleh karena itu, dalam perspektif ini, saya melihat harus dipersoalkan. Bukan kita iri nggak naik jet pribadi. Saya pernah naik sepeda juga, pernah, karena saya advokat, nggak ada masalah.
Naik helikopter khusus sendiri saya dijemput pernah. Klien saya ada, nggak perlu saya sebut ya, tapi saya pernah. Tapi ngapain yang gitu-gitu ini? Itu kan fungsi dari kemewahan yang nggak perlu dipamerkan di tengah Indonesia lagi brengsek kayak begini. Ya, itu ya soal jet. Yes. Jadi sangat jelas kaitannya untuk bagaimana harus dipersoalkan KPK tambah kerjaannya, tolong proses karena ini terjadi gratifikasi. Betul. Dan itu untuk KPK ada ketentuan perundang-undangannya menurut undang-undang tentang anti korupsinya ini adalah uang 1 miliar tingkat kerugian yang terjadi itu wajib KPK memproses. Wajib. Wajib, harus. Kalau di bawah 1 miliar kejaksaan dan lain-lain. Nah, ini udah bukan lagi 1 miliar, triliunan gak akan diproses. Ini ada apa KPK begini nih? Anda mengemban dosa struktural yang besar. Saya ingatkan, dosa struktural. Anda pegang struktur kekuasaan KPK yang punya hak menurut undang-undang menghantam, membasmi, memberangus korupsi, malah Anda ketua KPK-nya malah korupsi itu, Pak. Si Firly itu. Gimana? Gimana negeri kita kayak begitu? Nah, oleh karena itulah paling tidak kita rakyat jangan diam. Gak boleh lihat kezoliman ini kita diam. Walaupun resikonya banyak, tapi kita berlindung kepada Allah. Betul. Minta tolong kepada Allah. Semoga dilindungi dan ditolong. Itu aja. Ada lagi? Yaitu untuk rakyat nih, Prof. Masyarakat apa yang mesti di... Untuk rakyat, kalau rakyat mau mengerti dalam perspektif gerakan, bisa ada pilihan-pilihannya. Karena di Indonesia, konstruksi undang-undang dalam pengertian tata negara, menurut pasal 1 loh. Ya. Ayat 1, ayat 2, dan 3. Pertama, ayat 1-nya Indonesia Republik. Yes. Kedua, berkedaulatan rakyat. Yes. Ketiga, Indonesia negara hukum. Itu konstruksi undang-undang. Jadi kita ini bukan republik, jadi nggak ada raja-raja tadi gitu loh. Betul. Harus dilibas itu, dilawan. Ini republik, bukan kerajaan. Dinasti Ya, si Bahlil salah berat ketua Golkar lagi, gimana ketua Golkar kok memandang Jokowi raja? Gimana coba? Ya Allah. Dia nggak ngerti Undang-Undang Dasar 45 dong. Pasal 1, ayat 1 lagi. Negara Republik Indonesia bukan kerajaan. Ayat kedua, negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat. Jadi yang berdaulat rakyat. Jadi rakyat, people power itu harus muncul. People power harus muncul. Dengan segala manifestasinya. Atau variasinya. Silakan. Demo-demo kayak kemarin itu udah benar. Nah yang ketiganya, Indonesia ini negara hukum. Jadi saya dalil Qur'annya ada, dalil Undang-Undang Dasar 45 hukum positifnya ada. Jadi jangan kita ini dianggap hoak dan bikin provokasi. Tidak. Oleh karena itu pihak kepolisian, kalau ada yang laporin saya polisi, ya dia ditangkap aja. Dia nggak ngerti undang-undang itu loh. Jangan malah diproses. Kalau diproses, saya tuduh polisi berkolaborasi dengan si pelapor. Sementara kalau saya lapor ke polisi yang benar, dibalikin. Polisi nggak ada ditemukan tindak pidana. Aduh ya Allah, baru dapat surat saya itu. Ya, saya ngelaporin ke Mabes Polri, jawabannya nggak ada ditemukan tindak pidana. Padahal belum dibedah kasusnya buat kita itu. Kan harusnya gelar perkara. Itu contoh aja. Jadi sangat berkeberatan saya kepada penegakan hukum di negeri ini, karena saya ini advokat. Advokat itu setara dengan polisi, setara dengan jaksa, setara dengan hakim. Namanya penegak hukum. Saya pilar yang keempat, gitu. Saya kira demikian. Oke. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih Mimbarto, Popole TV, Pak Edi Sujana Channel, Berita Terbaru, Salwa Media, Info Politik, dan teman-teman yang